Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya ya dalam podcast Mendadak Podcast. Ya, hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang menarik dengan para narasumber yang sangat luar biasa. Sebelum kita lanjut, kita akan membahas apa mungkin dari para narasumber kita hari ini memperkenalkan diri terlebih dahulu. Monggo dari paling kanan. Ya, baik, saya Syed Hernanto dari Pendidikan Teknik Informatika. Saya Muhammad Wahyu Pratama dari Teknik Informatika. Saya Sandra Kurnia Wardana dari Pendidikan Teknologi Informasi. Saya Rizal Zulim Majid dari Pendidikan Ilmu Komputer. Salam kenal semuanya. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu semuanya. Ya. Baik. Tadi para narasumber yang sangat luar biasa ini sudah memperkenalkan diri, tapi hostnya kok malah belum perkenalan ya. Ya, perkenalkan, nama saya adalah Wahyu Noah Saputro. Oke, saya dari Teknologi Pendidikan. Hari ini kita akan membahas tentang pendidikan. Temanya adalah belenggu pendidikan, ya. Mungkin dari Mas Zuhri, apa sih yang membelenggu pendidikan kita saat ini? Kalau untuk hal-hal yang membelenggu pendidikan saat ini, mungkin kita bisa melihat ya dari perjalanan pendidikan nasional gitu ya, dari sebelum kemerdekaan sampai dengan setelah kemerdekaan. Mungkin banyak hal-hal yang masih membelenggu gitu ya untuk peserta didik. Nah, mungkin nanti narasumber lain bisa dirincikan gitu ya. Kalau dari saya itu memang untuk pendidikan saat ini sudah kita sadari bersama bahwa hal-hal yang membelenggu itu adalah dari segi sarana prasarana gitu ya, masih belum merata, apalagi di pelosok-pelosok daerah 3T gitu ya, tertinggal, terluar, terpencil. Nah, di sana itu masih kurang fasilitas, sehingga itu perlu untuk dilepas belenggunya gitu ya, dengan cara yang memberikan fasilitas lah, minimalnya dengan adanya internet seperti itu ya. Oh, luar biasa dari Mas Yuri, Pak. Tadi Mas Yuri sudah menjelaskan belenggu pendidikan yang menurut Mas Yuri paling amat sangat membelenggu pendidikan di Indonesia itu adalah fasilitas. Karena tidak bisa kita pungkiri ya, Mas Yuri ya, karena negara kita ini negara kepulauan. Untuk bisa mengakses fasilitas yang seperti kita di Pulau Jawa itu sulit sekali dilaksanakan di Pulau Kalimantan, di Pulau Papua seperti itu. Mungkin Mas Sandra, langkah awal untuk melepaskan belenggu pendidikan yang ada di Indonesia itu untuk mewujudkan pendidikan yang memerdekakan peserta didik itu seperti apa? Baik, untuk saat ini saya akan menjawab pertanyaan tersebut dengan pribadi saya, yaitu untuk melepaskan itu pembelengguan di pendidikan, kita yang pertama bisa mengganti sistem pendidikannya yang sebelumnya dari berpusat kepada guru sumber belajarnya diganti menjadi sumber belajar bisa didapat dari mana saja dan guru menjadi fasilitator ya. Karena untuk membentuk atau mengembangkan minat dan bakat siswa sesuai dengan keterampilan atau kompetensi siswa masing-masing dengan cara yaitu mengganti kurikulum merdeka yang salah satu bisa menjadi solusi agar pendidikan di Indonesia tidak membelenggu peserta didik atau siswa yang ada di Indonesia saat ini. Ya, luar biasa. Jadi kurikulum sekarang itu benar-benar memerdekakan para peserta didik ya, Benar, Mas. Karena para peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih bakatnya, minatnya, dan juga tidak seperti mungkin kurikulum yang dulu ya, yang dimana mungkin harus mengejar nilai sekian untuk bisa lulus. Mungkin dulu mas-mas ini pernah mengalami ujian nasional. Pernah. Wah, ya kan. Oh, Betapa takutnya kita ya waktu dulu ya. Ketika ujian nasional itu kita harus belajar benar-benar walaupun cuman
dulu kalau saya 4 mapel. Apa sama? Sama? Sama. Oh iya. Mas Wahyu berapa mapel? 4 mapel apa aja? Bahasa Inggris, matematika. Kalau ujian nasional untuk di saya kemarin tuh udah pemilihan penjurusan Oh, dari gitu. IPA-nya, jadi saya ambil fisika. Oh, Fisika, matematika, berarti bahasa dari Indonesia. SMA ya? Iya. Dari SMA. Dari SMA tuh udah ada ujian nasional. Seperti itu. Oke, lanjut saja mungkin ke narasumber berikutnya, mungkin ke Mas Indu ya. Sebagai seorang guru, Mas, mengapa kita perlu melepaskan diri dari belenggu praktek-praktek pendidikan yang mungkin belum memerdekakan peserta didik? Jadi gini ya, karena kita seorang guru, kalau memang pembelajaran dulu itu memang secara pembelajaran masih konvensional. Kemudian pembelajarannya pun juga masih satu arah. Jadi pembelajarannya itu udah hanya transfer ilmu dari guru ke murid. Daripada cuman mentransfer ilmunya. Jadi untuk pembebasan belenggu ini memang dibutuhkan karena memang kita targetnya sudah bukan hanya mentransfer tapi juga murid yang mencari ilmunya. Jadi pembelajaran menjadi student center. Mungkin dulu itu terfokus atau berfokusnya kepada guru ya. Iya. Jadi mau nggak mau harus manut gurunya, harus mengikuti apa yang diajari oleh gurunya, seperti itu kan. Betul. Yang itu akibatnya ya membelenggu siswa untuk bisa berpikir kreatif, kritis, seperti itu ya, Mas ya. Ya. Jadi untuk sekarang itu penting sekali bahwasanya guru itu harus bisa menjadi fasilitator, bukan hanya penyampai materi. Jadi guru itu harus bisa menyampaikan materi, juga bisa membimbing, mendorong para peserta didik itu untuk bisa lebih kreatif lagi gitu kan. Oke, selanjutnya Mas Zuhri, bagaimana sih melepaskan diri dari belenggu praktek-praktek pendidikan yang belum memerdekakan peserta didik? Oke, ini pertanyaan menarik ya. Bagaimana sih cara gitu ya untuk melepaskan belenggu? Nah, kalau misalkan menurut saya yang pertama itu langkahnya itu kita tentukan role model kita ataupun suri teladan kita lah siapa di pendidikan. Nah, salah satunya adalah Ki Hajar Dewantara. Karena beliau memang fokus sekali gitu ya, vokal sekali dari zaman sebelum kemerdekaan sampai setelah kemerdekaan untuk memerdekakan lah peserta didik gitu lah istilahnya ya. Karena pada waktu pidato di UGM pada waktu itu beliau berpidato yang intinya menekankan bahwa kalau misalkan sebelumnya sebelum kemerdekaan rata-rata pendidikan itu ya masih membelenggunya seperti apa. Jadi pendidikan hanya untuk orang-orang tertentu saja gitu kan ya. Kemudian pendidikan zaman kolonial pun pada waktu itu hanya mementingkan pendidikan materialistik lah gitu ya. Tidak ada yang namanya pendidikan karakter, pendidikan kultural. Nah, maka dari itu Ki Hajar Dewantara menekankan di situ bahwa kita di Indonesia itu harus menerapkan pendidikan kultural, pendidikan nasional gitu ya. Sehingga di dalamnya pun juga dalam prakteknya memerdekakan peserta didik. Itu yang pertama. Jadi kita tentukan teladan kita lah ya. Kemudian yang kedua itu kita perlu yang namanya ikhtiar. Cara yang kedua ya, kita ikhtiar dan tetap belajar. Apalagi kita sebagai calon guru, bahkan guru-guru gitu ya, tetap berusaha untuk memenuhi 4 kompetensi gitu ya. Kompetensi yang pertama itu profesional, kemudian yang kedua pedagogik gitu ya, kemudian yang ketiga sosial, dan yang keempat kepribadian. Jadi 4 kompetensi ini selalu kita sebagai tujuan lah untuk meraih 4 kompetensi ini, sehingga nanti di dalam pelaksanaan pendidikan pembelajaran mampu untuk membebaskan atau memerdekakan peserta didik. Kemudian yang ketiga ini caranya adalah memperhatikan apa kebutuhan
yang ada pada peserta didik, gitu kan. Kebutuhannya bisa berdasarkan apa? Berdasarkan profil belajar siswa, kemudian berdasarkan minat mereka, gitu ya. Kemudian selanjutnya berdasarkan profil belajar. Tadi profil belajar, kemudian minat dan juga kesiapan. Nah, jadi kita penting untuk memahami, memperhatikan kebutuhan mereka. Sehingga dengan kita memperhatikan mereka, otomatis ya kita melepas belenggu lah ya yang ada pada peserta didik, sehingga mereka bebas merdeka. Tapi merdekanya bukan leluasa, gitu ya, kalau kata Kiai Haji Dewantara, bukan kemerdekaan yang leluasa yang bebas segala macam, tapi kemerdekaan yang sesuai dengan kodrat manusia, seperti itu. Yang terbimbing gitu ya. Nah, terbimbing, betul. Jadi bebas merdeka tapi tetap terbimbing, seperti itu. Luar biasa ini Mas Yuhri ya. Kok logat-logatnya bukan kayak orang Jawa ini Mas Yuhri ini. Kayak orang meriah ya. Itu bukan ya, Mampila. Orang Mampila. Korea Utara. Lebih terbelenggu lagi. Merasakan. Emang asli mana Mas Yuhri? Saya aslinya Kebumen. Oh, asli malah Orang Kebumen. Jawa ngapak. Oh. Ngapaknya betul. Ngapak-ngapak gitu ya. Tapi muka-mukanya logannya nggak kayak orang Jawa ngapak ini ya. Luar biasa tadi Mas Yuhri menjelaskan ya bahwasanya untuk melepaskan belenggu itu ada tiga. Yang pertama tentukan role model. Ya, mungkin ini para pemirsa yang ada di rumah ya, yang nonton ini sambil rebahan, sambil nonton apa juga bisa menentukan role model dulu ya. Siapa mungkin yang jadi panutannya? Role model paling dekat dengan kita adalah keluarga. Ya kan? Orang tua. Nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu pahlawan nasional, nggak perlu siapa, tapi yang paling dekat dengan kita adalah orang tua. Kita jadikan role model aja bagaimana orang tua itu bekerja keras untuk kita, membiayai kita sampai sekarang dewasa seperti ini. Kemudian yang kedua tadi ikhtiar ya. Jadi mungkin ini sulit dilakukan bagi mereka yang cuman setengah-setengah dalam melakukan sesuatu. Kalau mau melepas belenggu itu ya harus mau 100% ya, harus memberikan segala sesuatunya itu ya totalitas. Nah, seperti itu. Yang ketiga tadi apa Mas Yurin? Yang ketiga itu memperhatikan. Oh, memperhatikan kebutuhan. Ini sangat penting ya. Karena tidak semua guru itu bisa memahami karakteristik siswa. Ya. Karena masih banyak sekali mungkin di daerah-daerah ya Mas ya. Kita melihat guru itu yang ya kembali tadi masih membelenggu siswanya. Jadi siswa ini kan kalau kata Albert Einstein kan jangan memaksa ikan untuk memanjat pohon, ya kan? Itu ya jadi pacuan untuk kita bahwasanya semua siswa itu punya kemampuannya sendiri-sendiri. Sama seperti ikan tadi nggak mungkin bisa memanjat pohon, tapi ikan kalau diminta untuk adu berenang, wah nggak ada yang mengalahkan. Seperti itu. Itulah cara yang mungkin tadi disampaikan oleh Mas Yuhri yang bisa dipraktekkan oleh Bapak Ibu guru yang sedang menonton hari ini. Jadi 3 cara tadi bisa dipraktekkan. Monggo. Selanjutnya ini narasumber kita ya, jauh-jauh dari luar pulau ini teman-teman ya. Nyebrang pulau ya Mas ya? Nyebrang pulau. Iya, nyebrang. Naik kapal. Berapa jam kalau naik kapal? 2 jam. 2 jam. Iya. Naik kapalnya tuh naik kapal ya. sekalian dengan makan kapal. Kapal selam. Oh, kapal selam. Oh, kita galau ya. Iya, dari Palembang. Dari Palembang, Biasanya teman-teman. makan kapal selam. Ya. Ini Mas Wahyu ini dari Palembang ya. Palembangnya mana? Palembangnya ya daerah Ulu, daerah yang dekat sungai. Oh, dekat sungai. Ya. Dekat Saya stasiun. cuma tanya-tanya karena ya juga belum pernah ke sana sih. Nanti kalau pulang kampung jangan lupa ini teman-teman dibawakan apa empek-empek. Oke, siap. Siap. Oke. Menurut Mas Wahyu, berdasarkan peta jalan pendidikan di Indonesia, bagaimana prediksi pendidikan kita pada masa yang akan datang? Karena kan di tahun 2045 Ya. kita mencanangkan yang namanya Indonesia emas ya. Bagaimana ini?
langkah awal dari pendidikan saat ini itu udah cukup bagus ya. Dari kurikulum Merdeka itu sudah menerapkan kebebasan siswa dari minat. Mungkin yang belum terpenuhi itu dari standar pemerintah yang menyamaratakan semua sekolah yang fasilitasnya itu tidak merata harus sama gitu. Itu hasilnya tuh belum efektif jadi mungkin untuk masa depan itu bisa ditingkatkan lagi kurikulum merdekanya menjadi setiap sekolah mungkin bisa membuat kurikulum sendiri atau bisa menyesuaikan sendiri bagaimana mereka tuh bisa mengejar target sesuai dengan tujuan pemerintah, tujuan pendidikan di masa yang akan datang tuh seperti apa, seperti bagaimana, dan juga menyesuaikan pembelajaran itu dengan daerah mereka masing-masing, kebutuhan para siswa masing-masing itu juga. Seperti itu sih menurut saya. Berarti mungkin yang ditawarkan oleh Mas Wahyu ini kurikulum yang apa namanya fleksibel ya, bukan mengikat dari pusat ke daerah, harus ke daerah seperti itu ya. Jadi mungkin bisa diterapkan kurikulum entah itu di daerah atau di sekolah bahkan ya. Oke. Itu luar biasa sekali ya dari rekan-rekan saya ini, narasumber yang sangat luar biasa dari Mas Indu, Mas Wahyu, Mas Andra dan juga Mas Zuhri, luar biasa sekali. Hari ini mungkin kita cukupkan sekian dulu. Kita akan sambung nanti dengan podcast-podcast yang selanjutnya dengan tema yang lain ya. Karena kenapa saya namakan ini kok nggak ada tulisannya ya? Apa namanya? Podcastnya mendadak podcast ya, karena kita ya dadakan semua ya. Set kita dadakan, properti dadakan, mikirnya ya dadakan. Pokoknya serba dadakan. Makanya mendadak podcast saja. Oke, terima kasih untuk pemirsa yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya. Angel ya, ngomong bahasa Inggris ya. Terima kasih untuk para narasumber dan sampai jumpa di lain kesempatan. Kembali lagi nanti bersama saya Wahyu Nova Saputra di Mendadak Podcast. Terima kasih.